Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk sama-sama melakukan duduk pagi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebagian dari firman Tuhan, kita ingin menyanyikan sebuah pujian. Lord, I want to be a Christian. Ku mau jadi murid Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali dalam bahasa Indonesia dan satu kali dalam bahasa Inggris. Anak-anak, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Tema yang diberikan adalah tentang antikristus. Dan kebetulan judul perikopnya pun sama, antikristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya akan bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kita akan sama-sama merenungkan bagian ini. Alkitab memberitahukan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai ajaran sesat atau palsu. Hal itulah yang terjadi juga pada zaman penulisan surat 1 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus sendiri, yaitu mengenai munculnya berbagai ajaran sesat. Oleh karena itu, salah satu tujuan penulisan surat ini adalah untuk menjawab dan meluruskan berbagai ajaran sesat tersebut. Salah satu dari ajaran sesat tersebut adalah tentang antikristus. Saudara, bagian ini jadi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang peringatan, kita bisa lihat di ayat 18 sampai 23. Dan bagian yang kedua adalah tentang jaminan,
di ayat 24 sampai ayat 27. Peringatan dari Rasul Yohanes jelas pada bagian ini adalah mengenai antikristus. Tapi apakah antikristus itu? Antikristus adalah satu realitas. Realitas yang dihadapi yang mengindikasikan bahwa manusia itu sedang menjalani zaman akhir. Antikristus yang bermunculan banyak. Kelihatannya merujuk pada nabi-nabi palsu yang bermunculan pada waktu itu dan mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Walaupun banyak antikristus yang telah muncul, namun Rasul Yohanes mengingatkan bahwa seorang antikristus akan datang. Mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak termasuk pada kita. Orang-orang yang sudah diurapi itu akan mampu membedakan kebenaran dan dusta. Nah teman-teman, antikristus yang sudah muncul pada abad pertama pun itu, berita buruknya, akan terus muncul sepanjang sejarah kekristenan. Demikian juga hingga saat ini. Anak-anak, bagi Rasul Yohanes, karakteristik antikristus itu bisa berupa personal. Makanya tadi dibilang sebuah realitas. Bisa personal, bisa juga impersonal. Personal misalnya dalam bentuk orang, seorang antikristus. Atau impersonal yaitu misalnya dalam bentuk ajaran yang sesat atau sistem pemikiran yang sesat. Inti dari ajaran antikristus adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus dan juga menyangkal Bapa dan juga menyangkal hubungan antara Bapa dan Anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antikristus adalah ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus, atau ajaran palsu yang tidak mengetahui bahwa Allah itu telah datang, yaitu dalam bentuk Yesus Kristus sebagai manusia. Ini bagian pertama, yaitu peringatan dari Yohanes tentang antikristus. Bagian kedua adalah mengenai jaminan, ayat 24 sampai ayat 27. Di mana letak jaminan kita untuk dapat menang melawan antikristus dan supaya kita tidak jatuh kepada ajaran sesat itu? Jawabannya sederhana, anak-anakku, ada di ayat 24. Apa yang telah kamu dengar itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Bahkan di ayat 25 diberikan janji, yaitu tentang hidup yang kekal. Jadi apa jaminannya? Hidup yang kekal. Bagaimana jaminan itu bisa kita dapatkan? Yaitu tetap mendengarkan pengajaran Kristus. Siapa Kristus? Yesus, yang sudah ada sejak mulanya. Dia sendiri yang mengajarkan itu kepada Yohanes, dan Yohanes mengajarkan kepada kita. Dan inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Teman-teman, mungkin sulit bagi kita untuk bisa memastikan keberadaan sosok antikristus di sekitar kita. Mungkin kita sulit menunjuk siapa yang antikristus. Tetapi untuk mengenali pelajarannya, pemikirannya, pengajarannya sangat mudah. Kita tinggal cari siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus. Jadi sikap yang perlu kita miliki dalam menghadapi situasi zaman akhir adalah berwaspada, tetap belajar tentang apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus dan tetap hidup di dalam Kristus. Peganglah pengajaran Kristus dan hiduplah di dalam pengajaran Kristus. Jadi untuk dapat mengenali ajaran palsu, caranya sederhana. Kita harus terbiasa dengan ajaran yang benar. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita dan membantu kita untuk terus hidup di dalam Kristus dan tidak jatuh pada dalam jerat antikristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu mengasihi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami sejak pada mulanya. Kami boleh belajar mengenai firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa akan ada antikristus, bahkan sudah ada. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengar tentang Kristus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh terus tetap berpegang pada ajaran-Mu dan tetap memegang janji-Mu yang setia itu ya Tuhan. Biarlah kami tidak jatuh kepada antikristus, tapi kami boleh terus berpegang kepada Kristus. Biarlah kami juga boleh mampu membedakan yang mana yang antikristus, yang mana yang Kristus sejati. Bantu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.